Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Giovanni Filistana Popalmembia, NIM C01713110. Di video kali ini saya akan mempraktekkan keterampilan clinical skill lab, yaitu anestesi lokal infiltrasi. Nah, di mana kita ketahui anestesi itu ada beberapa banyak macam, seperti anestesi umum maupun anestesi lokal. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara anestesi lokal. Nah, anestesi lokal itu biasanya diberikan pada pembedahan minor. Nah, di mana nanti diberikan berupa suntikan infiltrasi, bisa juga berupa semprot, spray, ataupun salep. Maka dari itu, selamat menonton. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bu Dokter. Silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Dr. Giovanni, saya yang bertugas pada malam hari ini. Kalau boleh tahu Bapak dengan siapa namanya? Pak Ferry, Bapak Ferry, umurnya berapa? 43 tahun, Oh iya, tinggal di mana Pak? di Rantepao. Oke, baik. Kalau boleh tahu Bapak apa perlunya sehingga datang ke klinik kami? Nah, ini anak saya ini ada luka di tangannya. Oh iya, luka. Kalau boleh tahu Pak, anaknya namanya siapa? Cindy, Oh, Cindy. Kemudian Pak, umurnya berapa anaknya? 9 tahun. Oke, 9 tahun. Baik Pak, boleh saya lihat lukanya ya Pak? Silakan Bu Dokter. Oh, jadi ini lukanya ini Pak, luka terbuka dan ini agak dalam. Maka dari itu kami akan melakukan tindakan penjahitan. Sebelum kita jahit, kita harus lakukan pembiusan Pak. Nah, biusannya ini Pak tidak seperti yang di beda-beda itu yang pingsan keseluruhannya, tidak Pak. Jadi biusnya ini secara lokal saja. Jadi cuma kita daerah sekitar tangannya yang mau dijahit saja Pak. Nah, nanti Pak sudah kita bius supaya kalau misalnya kita jahit nanti anaknya itu tidak merasa kesakitan. Dan nanti Pak kalau misalnya kita lakukan secara cepat hal ini mencegah juga terjadinya infeksi. Nah, baik Pak, apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia. Oke, baik Pak, kalau begitu Bapak siapkan anaknya, pegang anaknya supaya anaknya tidak mudah bergerak nanti pada saat kita lakukan anestesi. Nah, maka dari itu saya akan cuci tangan dan siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Alat dan bahan, di sini ada manekin tangan, alkohol swab, bisa juga kita gunakan di sini alkohol 70%, larutan NaCl, kemudian di sini ada betadine, ada lidocaine ampul, ada di sini kasa steril dan kapas alkohol, kapas yang steril juga. Kemudian di sini ada spoit 10 cc, 5 cc dan 3 cc. Nah, di mana apabila kita sudah mengeluarkan dari plastiknya, kita harus menaruhnya ke tempat wadah yang steril agar tidak terjadi infeksi kepada pasien nantinya. Nah, di sini ada handscoon steril. Setelah mempersiapkan alat dan bahan, saya sudah melakukan cuci tangan dan di sini saya sudah memasang handscoon steril. Nah, selanjutnya pasien sudah siap, kita akan melakukan anestesi lokal infiltrasi. Pertama, di sini saya akan disinfeksi daerah yang akan kita lakukan anestesi menggunakan cairan betadine maupun dan alkohol. Pertama, di sini saya menggunakan kapas steril. Kemudian saya akan mengambil betadine. Kemudian saya akan menghapus samakannya itu dari dalam keluar. Kemudian kita buang ke tempat sampah medis. Nah, kemudian di sini selanjutnya itu saya akan sambil kita tunggu kering, saya akan melakukan selanjutnya adalah menggunakan alkohol 70%. Kemudian saya akan melakukannya lagi disinfeksi dari dalam keluar. Kemudian kita buang ke tempat sampah medis. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengisian daripada lidocaine ke dalam spoit. Untuk pemberian dosis lidocaine kepada pasien adalah hal yang pertama kita perlu perhatikan adalah berat badan daripada pasien. Dosis lidocaine tanpa epinefrin maksimumnya itu 5 mg per kilogram BB.
Kemudian dosis lidocaine dengan epinefrin maksimum 7 mg per kilogram BB. Nah, di mana yang pertama dosis maksimal lidocaine 2%, di mana kita kalikan berat badan dikali dengan dosis maksimalnya sehingga didapatkan 100 mg lidocaine. Maka jumlah ampul yang diperlukan adalah 100 mg dibagi 40 mg ampul adalah 2,5 ampul lidocaine. Sedangkan pada dosis maksimum lidocaine 2% ditambah epinefrin, kita kalikan berat badan dengan dosis, sehingga dapatkan 140 mg lidocaine. Maka jumlah ampul yang diperlukan adalah 140 mg dibagi 40 mg sama dengan 3,5 ampul lidocaine. Sehingga maksimum lidocaine yang dibutuhkan untuk mencapai dosis toksik sebesar 3,5 ampul. Maka dari sini yang saya gunakan adalah lidocaine 2% tanpa epinefrin, di mana didapatkan 2,5 ampul lidocaine. Telah didapatkan tadi 2,5 ampul lidocaine 2%. Nah, selanjutnya apabila luka terlalu besar atau kita lebih banyak membutuhkan lidocaine untuk dilakukan operasi yang lebih luas, kita bisa encerkan menggunakan NaCl 0,9% atau larutan Aquades. Nah, di mana 2,5 larutan ampul 2% tersebut kita bisa encerkan menjadi lidocaine 1%. Nah, di mana kita bisa gunakan larutan NaCl 0,9% atau larutan Aquades sebanyak 5 cc. Maka dari itu akan diperoleh lidocaine 1% dengan banyak 10 cc. Nah, baik, di sini anggaplah saya akan dibantu oleh asisten saya untuk membuka daripada ampulnya, di mana kita tidak boleh menyentuhnya karena bisa terjadi nanti infeksi. Jadi anggaplah di sini telah dibuka oleh asisten saya. Kemudian saya akan menggunakan spoit 5 cc. Nah, dibantu. Kemudian saya akan mengambil sebanyak 2,5 ampul. Begitu pula kemudian setelah itu saya juga dibantu oleh asisten saya untuk memegang daripada larutan NaCl 0,9% agar tidak terjadi infeksi. Nanti bakterinya pindah ke handscoon saya. Anggaplah di sini bantu oleh asisten saya. Nah, kemudian jika telah siap, di sini kita jangan lupa harus mengelap daripada jarumnya. Kenapa? Karena untuk mencegah terjadinya nanti infeksi yang bisa masuk ke dalam lukanya. Jadi kita akan mengambil di sini kapas, kemudian kita lap. Di mana kapasnya tersebut tadi itu sudah ada alkoholnya. Kemudian kita buang ke tempat sampah medis. Nah, setelah itu di sini saya akan mulai melakukan penyuntikan. Tetapi sebelum itu kita harus menunggu kering tadi penghapusan dari pertama betadine dan alkohol. Nah, apabila sudah kering, kita akan mulai melakukan penyuntikan, di mana kita lakukan penyuntikan itu dengan sudut 45 sampai 60 derajat pada daerah yang akan dilakukan. Nah, di mana dengan kedalaman sekitar 0,5 cm sampai 3 cm. Nah, di mana saya akan melakukan penyuntikan. Tabe ya, Dek, pelan-pelan, tabe ya. Pegang ke anaknya, Pak, supaya tidak sakit. Nah, di sini 45 derajat. Nah, kita pelan-pelan masukkan. Setelah itu kita akan lakukan aspirasi. Tujuannya kita lakukan aspirasi adalah kalau misalnya keluar darah berarti itu tidak tepat, yaitu masuk ke dalam pembuluh darah. Jika tidak ada darah berarti kita sudah cocok itu mengenai daripada otot-ototnya. Dimana tidak boleh tidak boleh keluar darah karena nanti membuat daripada vasokonstriksi daripada pembuluh darahnya, sehingga bisa terjadi shock atau toksisitas daripada anestesi tersebut. Nah, kita akan aspirasi. Nah, di sini tidak ada keluar darah berarti sudah cocok daripada tempat penyuntikannya.
Nah, kita masukkan. Setelah itu kita akan melakukan penyuntikan ke sekitar bagian daerah tanpa dikeluarkan jarumnya. Tapi ya dek, kemudian kita lakukan lagi aspirasi, kemudian kita lakukan lagi penyuntikan. Kemudian kita lakukan lagi di sekitar luka. Tanpa mengeluarkan jarum, kita lakukan lagi aspirasi. Kalau tidak ada darah, suntik lagi. Nah, kalau misalnya sudah selesai, nah, kita habiskan. Oke. Nah, baik. Setelah itu kita akan tutup. Kemudian jarumnya ini kita akan buang ke tempat sampah medis. Dan ini juga. Nah, setelah itu daripada tadi yang kita tempati lakukan penyuntikan, kita akan menutupnya menggunakan kasa steril sekitar 3-5 menit sebelum dilakukan tindakan selanjutnya, yaitu penjahitan. Tapi ya dek, nah sudah tidak sakit nanti ini kalau dijahit. Nah, setelah 5 menit kemudian kita akan lepaskan, kemudian kita buang ke tempat sampah medis. Nah, setelah itu kita akan melakukan tindakan selanjutnya, yaitu tindakan menjahit. Nah, setelah kita melakukan tindakan tersebut, kita akan melepaskan handscoon dan melakukan cuci tangan. Dan jangan lupa membersihkan alat-alat agar tidak terjadi infeksi kepada kita sendiri sebagai yang menangani daripada pasien. Baik Pak, kita sudah melakukan tindakan anestesi atau pembiusan secara lokal di luka anaknya Bapak. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tindakan selanjutnya, yaitu menjahit, di mana nanti Bapak perlu menyiapkan anaknya, perlu memegang anaknya supaya anaknya tidak goyang-goyang. Apakah Bapak bersedia? Iya. Oke, baik Pak. Nah, setelah itu kita akan melakukan teknik menjahit. Demikianlah video mengenai anestesi lokal infiltrasi. Saya Giovanni Kristana Papamendia, mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata dan salah. Sekian dan terima kasih.